Begini ya, rumah tenang ya. Ya kalau sangat bahagia ya, karena sakit menerangkan ulumul Quran. Quran itu sangat populer. Resiko sesuatu yang sangat populer itu pasti yang baca banyak, yang nyatet banyak, yang sok-sok tahu juga banyak. Sebab itu para pencipta Quran yang soleh sekalipun itu ya sering salah karena mungkin soleh tapi tidak alim, atau alim tapi tidak soleh, ada banyak problem. Nah, cara Imam Muslim yang orang Sahih Muslim justru orang soleh itu paling masalah. Karena orang soleh itu kan problemnya itu gampang husnudon. Kayak kangkang kan bodonannya gampang. Orang tambah soleh tambah bodonannya itu gampang, mudah ditipu, mudah diakalin. Makanya Imam Muslim itu dari sekian makalah yang terkenal itu maro'aitu syai'an, saya tidak pernah melihat sesuatu yang paling mudah bohong juga mudah dibohongi seperti orang soleh fil hadis, seperti orang soleh ketika meriwayatkan apa? Hadis. Karena kalau gamane wong soleh itu disebut qala Rasulullah itu langsung gemeter. Dia agak mikir ini valid apa enggak, mulai disebut qala Rasulullah itu pun gemeter ya. Dia enggak mikir itu valid atau tidak. Makanya antara riwayat maru'aitu sholihina agdzaba fi syai'in agdzaba minhum fil hadis. Saya tidak melihat orang soleh bohong pada sesuatu sesering mereka bohong ketika meriwayatkan apa? Hadis. Makanya hadis maudhu itu banyak, qiraah syahadah itu banyak. Padahal ini orang-orang soleh. Ya justru karena soleh itu mudah ditipu. Makanya Imam Malik ini sebagai mukadimah sampeyan yakin nak teori ini benar. Pun-pun rasa sungkan bae kula seneng dereno khusufu, dereno khidmah teng Quran. Imam Malik itu zaman di Madinah itu sering ngendikan Ra'aitu fil Madinati mi'atan Lawi tuminu ala baitil mal la taman ma akhadtu minhum al hadis. Ila lima ya Malik qol laisu min ahli. Saya di Madinah itu punya teman, punya komunitas jumlahnya 100. Itu kalau dipasrai baitul mal sesen pun tidak akan korupsi, semuanya soleh. Tapi saya tidak pernah akhadtu minhum al hadis, saya tidak pernah meriwayatkan dari mereka. Lima ya Malik qol laisu min ahli, karena tidak ahli hadis. Sebab itu di Islam itu ada tragedi Khawarij. Khawarij itu soleh semua, tukang poso, tukang maca Quran, hafal Quran. Tapi itu yang menjadi prahara di Islam karena sering mempercayai hadis-hadis maudhu'. Jadi juga di Indonesia ya sama lah, beberapa pondok-pondok yang mencitrakan dirinya soleh itu kalau di ilmu pasti jeblok. Orang kok mungkin jeblok, pasti jeblok karena nggak diuji sanatnya, juga nggak diuji kualifikasinya, nggak diperbanding-bandingkan dengan materi yang lain. Ya contoh gampang begini, ada di Indonesia itu beberapa aliran kebaikan itu harus di BA. Ya mestinya kebaikan itu kan sudah amrun minallah, nggak perlu apa BA. Dan mereka enak saja bilang, oh ini nggak bisa, nggak sah kalau nggak ada BA-nya. Bagaimana mungkin secara teori ilmu kebaikan sahnya nunggu di BA? Itu secara ilmu jelas nggak valid. Kita hormat atas nama solehnya, tapi kita pasti menentang teori seperti itu, pasti tentang bagaimana mungkin satu kebaikan butuh lisensi apa BA. Kalau baik ya baik saja, iktifaan bil idnis syar'i ya pak, iktifaan bil idnis syar'i, kalau baik ya pasti baik dan pasti boleh dilakukan tanpa BA, cukup itu bil idnis syar'i. Nah karena Quran itu populer, hadis ya populer, pembacanya banyak. Jadi ittasa'al khorqun. Ittasa'al khorqun itu maknanya sobek. Kebenaran itu menjadi sobek, menjadi kacau. Terus wakada al-bati itu yaltabisu bil haq, kebatilan hampir kayak hak. Kenapa kayak hak? Karena ditumpangkan, dilewatkan atas nama Quran. Kita mau nentang kan wedi, qala kok kita tentang. Itu kan seperti hadis maudhu'. Ada mubalek bilang qala Rasulullah, kita kan sudah getar qala Rasulullah, tapi ternyata itu maudhu', ternyata itu maudhu'. Sama, ini qala Allah Ta'ala ternyata riwayatnya itu maudhu'ah, padahal ini Quran kan riskan, nomor riskan. Makanya dulu hulatu syiah atau watu rokafit itu terus masalah besar karena terus nyon sewu dulu ini cerita dulu
bacaannya beda, Qur'annya beda. Ya, alhamdulillah berkahnya Sayyidina Utsman, berkahnya standarisasi Mushaf Utsmani terus itu hilang. Dulu tuh zaman Sayyidina Ali Sugeng tuh sudah diisukan Ali punya wasiat khusus yang nggak dipunyai orang lain, yaitu wasiat bahwa yang jadi khalifah itu Ali. Gara-gara orang-orang soleh yang nggak ngaji itu terus percaya kalau Ali itu sebenarnya yang khalifah, sehingga terus tidak mengesahkan khilafatu Abi Bakar, tidak mengesahkan khilafatu Umar, tidak mengesahkan khilafatu Utsman. Akhirnya jadi fitnah azimah. Itu ya gara-gara orang-orang soleh yang nggak mikir. Coba kalau mereka mikir, maksudnya mereka mikir begini. Lau soha andekan riwayat khilafatu Ali itu mansusoh, riwayat Ali mimpin itu mansusoh. Laka na awalu man fa'ala dalika itu ya Ali sendiri. Ali itu orangnya petarung, orangnya kesatria. Kalau itu betul dia yang dapat wasiat dari Nabi, pasti dia itu mati-matian melakukan wasiatnya Nabi, yaitu menolak Abu Bakar, menolak Umar. Dia sendiri diam saja, berarti kan dia ikrar alal batil, berarti dia ikrar alal. Tapi orang-orang soleh gak mikir ngono. Seorang lagi, andaikan wasiatu Rasulullah li Ali yang khilafah itu benar dan itu nyata dan Ali tahu dan punya catatannya, punya dokumentasinya, orang yang paling harus berjuang itu siapa? Ali. Karena Ali itu orang yang terkenal tidak ikrar alal batin. Tapi nyatanya Abu Bakar mimpin, beliau menang. Umar mimpin, beliau menang. Nggak ada gerakan, nggak ada. Artinya apa? Kalau kita berpikir rasional, Ali tahu betul kalau itu hoak, kalau itu hoax. Tapi pecintanya Ali sudah kadang fanatik bahwa khilafah Abu Bakar itu tidak sah, Umar tidak sah, karena yang sah itu kan seperti saya percaya, anak serta wisuda ahli tafsir, ahli tafsir anak serta itu kan hoax gitu. Wisudanya ada hoax, tapi alimnya ya apa? Hoax. Makanya sampean supaya gak nipu publik harus memang alim betul sehingga gak ada kebohongan apa? Publik. Selama ini dosa betul itu kalau sudah diwisuda tidak pinter. Kalau saya ada dosa karena kan memang saya ahli tafsir betul kan. Jadi artinya ya ada dosa, paling tidak ada dosa. Itu bohong itu kalau sama wisudanya agak bohong. Ahlinya ini yang ini sarjana tafsir kacau. Makanya banyak istighfar apa? Tapi istighfar tidak mandi, ini hak adami kan apa? Hak adami misalnya ada calon mertua kadang ngambil Anda ternyata segoblok ini kan itu kan bisa musibah besar itu. Misalnya sampean berwisuda terus kiai sing mek mantu sampean di pondok sampean mulang itkon. Betapa bahayanya loh. Makanya Tuhan nggak bisa istighfar, nggak bisa, tobatnya harus pintar. Nah dulu itu sudah ngalami seperti itu. Ya makanya bahaya kebenaran mulai dulu Pak. Ya makanya dulu Mbah Maimun, Gus Zofur, saya, bapak saya itu gak senang santri khusyuk. Islam itu gak pernah dirusak orang fasik. Orang fasik itu kalau ngomong kan laik taman. Ada orang preman pakai tato, terus dia di perapatan, goda perempuan. Dia fatwa agama kan tidak ada yang ngandel, jadi lebih gampang ada yang fasik. Khusyuk, misalnya bocah sedaya khusyuk, atau kodok nak jamaah bongar, terus fatwa kan seakan-akan valid. Padahal gua kira ketulungan itu masalah. Makanya Mbah Mun itu terkenal. Sesuatu yang paling sering dikampanyekan Mbah Mun itu terkenal ziyada khusyuan, ziyada jahlan. Tambah khusyuk, tambah bintu. Iya kan mau preman ngomong agama kan dari awal kan tidak ada yang percaya, tapi kalau sampean khusyuk jamaah terus sarjana bisa, sarjana tafsir, wisudanya didatangi menteri agama, kan koyok sah, kenapa? Sah. Betapa bahayanya makhluk seperti ini, betapa bahayanya kalau tidak alim betul bahaya. Hamba-hamba Allah seperti ini itu bahaya betul itu. Makanya yang terkait Quran itu pasti ittasa al-kharqu wa kadal batil yaltabisu. Kenapa yaltabisu? Karena ini numpang ayat tua. Coba misalnya ada orang soleh sering jamaah khusyuk terus bilang qala Rasulullah, kita sebagai orang Islam kan sudah grogi, qala Rasulullah masa kita lawan. Ternyata hadis itu maudhu, ternyata hadis itu
Kayak apa bahayanya orang soleh? Makanya Imam Muslim ngendikan maro'aitu sholihina akdzaba fi syai'in akdzaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh bohong sebohong mereka kalau bilang qala Rasulullah. Karena ini hanya melegitimasi saja. Coba misalnya contoh kecil, hadis yang sahih itu mangqala la ilaha illallah dakhalal itu sahih. Misalnya dibelokkan sedikit saja. Misalnya begini, ada orang soleh terus gak ingin santrinya hanya wiridan la ilaha illallah marratan wahidah. Terus bilang gini, mangqala la ilaha illallah mi'ata marrah, ditambahi mi'ata marrah saja dakhalal. Terus bapakmu mau mati. Pas maca la ilaha ping 90 mati. Takon, "Wah, sayang bapak hanya baca 90 kurang 10 saja." Hampir saja husnul khotimah. Hampir saja husnul khotimah. Andai kan bacanya sampai 100, sayang baru 90 sudah mati. Nah, berkahnya hadis sahih itu hanya mangkola itu udah kalau jana milwi dikril adat, tidak menyebut adat. Coba misalnya hadis itu kita sahihkan dan memang nggak sahih. Terus ada orang kafir masuk Islam, ditalkin syahadat sampai 100 kali. Bareng pas 50 mati, waduh kafir jadi karena nggak memenuhi kriteria berapa 100. Nah masalahnya kita ini sudah keteror sama orang-orang soleh, keteror wah ya Allah 100 kali kan lebih baik mbahmu. Masalahnya orang riwayate, orang masalahnya orang kok masalah lebih baik dan lebih baik, masalahnya gak ono riwayate. Ini bukan masalah baik tidak, tapi huwaknya ini mengatasnamakan itu dawuh Kanjeng badan. Itu masalahnya di situ. Malah kangkang ngerakusuk ini sebener. Lebih jujur, mesti goblok wis ngene iki lah, ora usah sok-sokan khusus. Lebih jujur, lebih baik. Penting ora ngakoni dosa gede, ora ngakoni masuk kodok dosa gede ngawur itu. Dosa gede ora zina, ora nyolong tok kodok ya dosa gede ngawur. Masih banyak yang sering kodok. Wajahnya jelas mayoritas. Orang yang jarang kodok itu wajahnya nggak begini, ya tak pasti itu udah begini. Pasti malaikat tertarik. Ya jadi problem. Dan itu yang dialami Abu Hudzaifah al-Yaman. Beliau ketika ditugaskan di Armenia, di Azerbaijan, melihat seorang ustadz sama ustadz bentrok karena beda qiraat. Beberapa kiai sama kiai bentrok karena beda qiraat. Ternyata sudah beda dari riwayat yang salah, ya sudah beda dari riwayat yang salah. Kayak apa kacaunya? Kita mau tegas nggak bisa, ini semuanya di atas namakan qala Allah Ta'ala. Kita ini mau apa? Coba misalnya kita di Anwar baru ini dawuh Gus Zuhur aja kita grogi. Misalnya ada pengurus yang nyatut, ini kata Gus Zuhur aja kita grogi, ini kata Mbah Mun kita grogi. Bayangkan ini kata Rasulullah, apa kata Rasul. Betapa groginya kita, gara-gara grogi gak ngecek, gara-gara gak dicek, ternyata itu mau itu awal ada hulatul Syiah, ada hulatul Rafidhah, ada Mu'tazilah, ada kelompok yang aneh-aneh. Itu mesti istanadu ila hadis Rasulullah. KB mengklaim idda'ah mengklaim bahwa perilaku mereka syaratnya mutasil ila Rasul. Padahal itu ada masalah besar. Makanya terus ahli hadis nulis jadi kitab Al-Jarhu wa Ta'dil. Al-Jarhu wa Ta'dil, sebuah hadis sah itu setelah ngalami cek rawinya siapa, setelah dia soleh tahu ngaji apa enggak. Karena kalau soleh itu enggak cukup. Kata Imam Malik, lima oleh sunnah ahli. Apa artinya soleh kalau tidak ahli hadis? Misalnya kangkang soleh semua, yang percaya sampean misalnya pola Rasulullah fi Bukhari kan ya enggak ada yang yakin. Itu yang salah yang yakin itu. Mulane gua senang wis sing hadir ini sudah itu alhamdulillah semuanya suudzon. Kalau khusnudzon bahaya. Misalnya khusnudzon, wah ini anak setai jadi sudah pasti alim. Wah itu kalau khusnudzon bahaya betul itu. Bahaya betul. Mendingan suudzon jadi bisa didelok buktinya dulu. Nah, setelah didelok buktinya ya alhamdulillah ya benar suudzonnya ternyata memang benar suudzonnya. Nah itu terus kalau mereka yakin tiba mantu terus mulang apa itkon, wah seruat ya sudah. Jadi mana sana sunatan sayyatan itu sudah.
Makanya dulu Imam Bukhari ketika rawuh di daerahnya, di daerah Bukhara aslinya, sebelum beliau diakui oleh ahli hadis, itu imtahanahu mi'atu ahli hadis, diuji oleh 100 ahli hadis dengan merubah sanad, mengacak sanad. Terus Imam Bukhari lulus, baru dikatakan ahli. Makanya kalau tukang toga beres itu. Tidak begitu, ngecek keahlian itu tidak gitu. Dicek 100, makanya kalau Kangkang siap nanti dicek 100 ulama sarang. 2 aja sudah tidak lulus waktu itu. Ternyata 100 ini menyatakan semuanya enggak lulus. Dan ini masalah serius. Jadi memang problem mulai dulu agama itu kan sekali bilang qala Rasulullah itu kan kita gentar. Justru itu terus menjadi dibajak. Makanya Sayyid Muhammad itu hebat betul. Sayyid Muhammad itu ngarang kitab Abu Abdul Farad itu diantara kritiknya adalah jumlah wirid dan hasbiyallah, la haula, pokoknya jumlah-jumlah yang besar itu min soni'i ahli sholah, itu hanya kreasinya orang-orang baik. Tapi adat itu lam yasbut min Rasulillah, adat itu lam yasbut min Rasulillah. Karena kalau itu yasbut Rasulillah betapa banyak wiridan sampai hasbiyallah 10.000 apa 100.000, wah repot lah. Mulai alhamdulillah orang sokeh semua, sanad yang jumlahnya besar-besar itu nggak ada yang sokeh. Sing sokeh itu ya soalnya bersolat, lomloh telu enteng lah, nggak apa-apa sokeh, unganya 33 apa? Yang itu subhanallah 33 itu kan sokeh kan nggak apa-apa jumlahnya segitu. Coba kalau yang sokeh 10.000 habis kita. Untuknya yang sokeh itu, pokoknya anggar hadis kok jumlahnya akeh sanggupnya ra sokeh, pokoknya boleh sing sokeh sing apa? Tinggi sidik. Coba yang sokeh teman pola dari wadah kolal. Enggak ada mi'ata marrah atau bayangkan misalnya gini, contoh gampang, ada riwayat tuh begini, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim, terus kemudian malaka yaumaddin, malaka pakai sifat madi, terus yaumaddin mansub. Sudah gitu diteror, kita ini diteror, hadihi qiraatu aliyin, ini bacaannya Ali min Rasulillah. Kita kan pusing, disebut Ali saja kita kan nggak mungkin lawan Ali. Kita ada sahabat, beliau sahabat top. Udah gitu, ihadi qiraatu aliyin karena wajah min Rasulillah kan. Kita lupa bahwa Ali itu kalaupun iya itu fardun min afrodis sahabat. Kalaupun itu Ali betul itu hanya satu orang. Sementara jumhur sahabat yang jumlahnya ratusan ribu semuanya baca maliki yaum. Ini dibutuhkan definisi ilmu. Qiraah jangan sekedar shahihah tapi mutawatirah adalah jumlah besar. Sehingga ketika kita malaka yaumiddin qiraatu aliyin karramallahu wajah, Ali itu menantunya Nabi dan ini dari Nabi. Oke, misalnya itu shahihah. Kita tetap bersikeras. Kalaupun itu shahihah, hadil qiraatu khalifu qiraata Abi Bakar wa qiraata Umar wa qiraati amatis sahabat. Berarti apa? Mutawatir versus syad, apa mutawatir versus syad? Tentu muqaddam mutawatir. Jadi hadil qiraatu khalifu qiraata Abi Bakar wa qiraata amatis sahabat. Jadi terus pentingnya ada mutawatir, ada ahadi. Ahadi kalaupun ini sahih, derajatnya itu jauh di bawah mutawatir. Ya sudah gitu, makanya terus ada mutawatir, ini ahadi, ini syad. Makanya tadi yang termasuk malaka yaumiddin disebut qiraah apa tadi itu? Syad. Itu penting. Ya ar-rabi asyad wa huwa malam yasihha sanadu wa fi kutubun mu'allafah. Terus misalnya ada qiraah lagi iyyaka yu'badu. Itu kan sudah aneh dari segi tatanan bahasa Arab, sudah aneh. Iyyaka itu mukhathab. Ya kan? Iyyaka kan mukhathab, kemudian yu'badu. Itu oleh merujuk niku piye? Ya kan mestinya kan iyyaka tukromu, ijek masuk akal lah. Iyyaka tu'badu jadi khitab. Ini iyyaka khitab. Habis itu yu'badu. Oke. Ini problemnya bukan sekedar ini hoak Kang, tapi kita bertaruh. Misalnya ada orientalis, ada orang kafir sing ahli lughat. Ada orang-orang fasik sing menguasai sastra Arab. Kan terus protes. Ini Quran kamu yang kamu klaim katanya afsahul lughat, ternyata bahasa tatanannya kacau.
Gak usah bakas sanad kan, misalnya sampean ahli lugat, iya kayu batu kacau gak? Kacau kan? Karena iya kayu itu mukhotob, yuk batu domir apa? Terus misalnya nanti orang terus komen, wah ini Quran yang kamu puji-puji ternyata tatanannya seperti ini. Bandingkan dengan qiraat mutawatirah masyhurah, iya karena butuh. Al-abid adalah qail, kita sebagai qail al-abid. Hanya kepada engkau nak butuh menyembah kita. Kan keren. Sudah keren mutawatir sesuai aturan lugat. Ya sudah keren mutawatir sesuai aturan. Bandingkan dengan qiraat iya ka yuk. Lah kita mau protes delalas ngomong ngono wong saleh. Tukang dalail, ora tau delok wong wedok, ora tau ngopi, ora tau rokokan. Malam itu kok tasbih. Waduh terus panik kan kita. Rasulullah ini panik. Itu jenis soleh yang zada khusyuan, zada apa? Jalan. Apa zada khusyuan, zada jalan. Ya jadi kalau nak bab niki semangat nerangno, sampeyan ngerti soleh itu raja jaminan. Bahaya wong soleh ini fatwa ilmu, bahaya. Itu tadi kalau preman tato di pertigaan perempatan jalan, terus dia fatwa hukumnya bayar dam itu begini, kan orang ngandel. Ini anak setai khusus berdiri sudah anteng fatwa bloyor. Karena saya ngapain sudan kan gak pantas orang khusyuk. Makanya sama itu harus punya sikap supaya orang sudan itu tetap sah. Jaga ini nak apa? Salah itu. Mulai alhamdulillah bro, masuk kangkang banyak di wisuda di apa, pasar taruhan memang tuh katanya enggak. Itu berarti sudan mereka masih lah bagus itu. Terus bagus. Orang kok terus berdiri wisuda terus semua kiai kepikiran apa? Mantu bahaya. Bahaya betul itu ngomong bahaya. Harus semuanya tetap dalam keadaan apa? Sudut. Mau berdiri wisuda tok alime mbah ngono berarti. Butuh diuji apa? Butuh apa? Ya karena dulu ceritanya gitu. Imam Bukhari itu disahkan ahli hadis setelah diuji oleh 100 ulama ahli hadis. Qallabu asanida wa qallatu wa kada dicampur aduk yang takdim di takhir. Imam Bukhari itu farad dakul rawin ila maudhi'i, terus dikembalikan sesuai urutan rawi tokohnya. Akhirnya fa'at anulahu wa aqarru lahu, mereka tunduk dan mengakui. Apa seperti itu ulama sekarang? Enggak lewat ujian. Mondokin setahun 10 tahun dia tak tua, mantap lah terus bebo khusyuk terus serat jelas lah orang oleh berdua nutupi bodoh be khusyuk orang oleh itu penipuan, jadi itu orang khusyuk itu penipuan dong ya. Nah tadi bahaya ini terkait Quran, makanya yalta bisubil haq koma jabidatul ulama wabalahu bil isjad wa jama'ul huruf wal qiraat wa azau al wujuha wal qiraat. Terus wa mayazu as-sahih wal masyhur wasyad bi usulin as-suluha wa arkanin fasol. Ya kemudian sekarang anwaul qiraat. Ditambahi anwaul qiraat bihasabi subut. Jangan karena dia soleh kemudian kita isbatkan enggak ya soleh ya mutawatir atau ya soleh. Karena kalau soleh itu enggak cukup, harus mutawatir. Makanya terdefinisinya gini, soleh, mutawatir, dan sesuai bahasa Arab. Makanya ditambahi wawa fako al-qawaida al-arabiyata, wawa fako al-qawaida al-arabiyata walau biwajhin. Terus wawa fako ahad al-masokhif al-usma niyah walau ihtimalan. Masih ada tambahan lagi washtaharo indal Qur'an. Jadi ya misalnya gini tadi, iya kayu badu, kita secara lughat saja mau membenarkan itu susah. Ya kan, wong iya kayu mukhotob, ujug-ujug yuk batu jadi wahid. Kepada engkau dia disembah coba. Ya kalau dimana ini kan iyaka kepada engkau dia disembah. Yuk batu kan wahid. Terus tataran bahasa aja sudah kacau. Sudah rawinya agak mutawatir. Secara bahasa ya mas. Beda dengan Malik Yaumiddin, misalnya gini, di Rasul Usmani Malik Yaumiddin itu tidak ada alifnya. Fakiro atul makdi itu tuwafiku ihtimalan. Bagaimanapun
huruf yang tidak ada alifnya yang dibaca panjang itu banyak karena dikira-kirakan ada alif. Misalnya sama kalau tulis hada itu apa? Ha, dal, alif. Ha, dal. Kamu baca haknya panjang apa enggak? Panjang. Padahal enggak ada alif. Makanya fakiro atu malik bil maddi. Padahal tulisan Rasul Utsmannya mem tidak apa? Ada alif. Itu berarti apa? Subutul alif takdiran apa? Subutul alif takdiran. Kasubutiha fi hada apa? Kasubutiha fi hada. Sama kalau nulis dalika zal lam kaf. Dalnya ada alif apa enggak? Enggak kan? Tapi baca dalnya panjang enggak? Panjang. Bacanya kan dalika. Sama kalau nulis dalika apa? Dal lam kaf. Bacanya ada panjang apa pendek? Panjang dalika. Berarti apa? Adamul alif. Tapi secara bahasa subutul alif. Berarti artinya apa? Enggak ada alif itu bisa saja tetap mat. Maka qiraah Maliki Yaumiddin berarti apa? Yang bil maddi senajan Rasul Utsmani enggak ada alif, tapi kita anggap ada alif secara takdiran. Kita anggap ada alif secara apa? Takdiran. Makanya bahwa faqo al arabiyata walau biwajin sesuai Rasul Utsmani walau ihtimalan. Tapi ada lagi catatan wastahara indal qurra yang penting. Karena berkahnya masyhur menjadi konsensus ya. Berkahnya masyhur menjadi apa? Ya tadi saya bilang, saya itu punya banyak kitab qiraat. Malah Yaumiddin itu dinisbatkan ke Ali. Terus orang-orang yang ahli qiraah mengatakan kalaupun lausoha ada sanad tetap kita tidak ikut. Karena apa? Lausabata dzalika lakana dzalika qiraatul ahad, qiraatul ali. Nah, ali wahdah ya misalnya tenan itu ali wahdah qiraatuhu misalnya tukhalifu qiraat Abi Bakar wa qiraat Umar wa qiraat Ahmadis sahabat. Nanti berarti presnya apa? Mutawatir versus syad, mutawatir versus tentu yang muqaddam adalah mutawatir. Itu kalau sah. Apalagi kalau min awalil amri nisbatu dzalika ila alien sudah tidak sah. Berarti min jihate ini gugur. Andaikan sahih ya gugur, apalagi andaikan tidak sah. Paham ya? Nah, makanya qiraah Maliki Yaumiddin kita pastikan sah. Al alif al ahad terus arabi asyad wa wa malam yasihha sanaduhu. Termasuk jangan memiliki apa? Min dalika qiraatu Maliki Yaumiddin bisi gotil madi wa nasbiyaum. Cuma kalau Maliki Yaumiddin kan secara terkim dia masuk akal. Malaka miliki sapa Allah Yaumiddin. Yang paling parah iyyaka yu'bad apa iyyaka yu'bad itu fatal min jihadan minal jihad apa minal jihad. Ya seorang lagi kalau ada kitab itu memang Maliki Yaumiddin itu katanya qiraatu aliyyin ya tadi. Kalau itu betul sanadnya qiraatu aliyyin ini ada problem. Hadil qiraat atau qiraatu alin tukhalifu qiraat Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa qiraat Ahmadis sahih. Berarti kalaupun ini sahih problemnya ngadepi mutawatir ya. Problemnya ngadepi apa? Mutawatir. Apalagi kalau tidak sahih. Lah kalau iya kayubat malah tidak bawa fakol Arabiyah dari teori lughat Arab sudah masalah kan? Sudah apa? Wong iya kayu mukhatab yubadu terus wae Pak kalau maknane iya ka ing panjenengan yubadu disembah sapa gak jelas kabeh. Berarti iyaka itu kayak aktor yang berbeda dengan yubat. Iya kan kayak iyaka itu aktor engkau, yubat itu goib. Berarti kan mana nih? Iyaka yang panjenengan yubat itu disembah sopo Allah yang tidak jenengan, apa yang kan kacau kan apa? Iya kan terus berbeda kan? Iyaka yang panjenengan yubat itu disembah sopo Allah yang panjenengan apa yang berbeda kan terus gak sinkron, lu sebutin apa? Sinkron. Nah, jadi makanya definisi qiraah yang baik apa? Wa wafaqo al-arabiyah atau wa wafaqo al-arabiyah. Terus lagi ada wastahara indal qurra. Wastahara indal qurra. Penting konsensus itu penting. Ya kayak di Indonesia, Kepulauan bolak-balik matur. Mulai Wali Songo sampai era Mbah Maimun, sampai era Gus Zofur, sampai era orang-orang soleh. Ning digon kaapian iku wis ora butuh biat. Kangkang nek api ngutangi kancane ngutangi wae, nek api tahajud wae. Api istighfar. Terus ada aliran bilang semua kebaikan harus ada biat. Bagaimana mungkin sesuatu yang baik biiznillah kemudian butuh syarat apa? Itu udah bisa, cara ahli ini enggak bisa. Lah kalau ijazah tertentu
Ya monggo, tapi itu tetap nggak bisa diatasnamakan syariat. Misalnya ijazah ini mandi, Hizib Nasr mandi kalau diijazahkan, ya monggo itu, tapi tetap kita katakan nisbi. Nisbi itu ada kultur yang mengharuskan itu pakai ijazah. Tapi tetap itu dari original Islam. Islam tetap satu, semua barang baik termasuk syariatul Islam. Karena sudah dari awal inna wa ya'muru bil adli wal ihsan. Karena terus jadi aneh, kenapa kebaikan itu kebaikan? Lalu sampai misalnya mau kitab bener, ya perlu untuk ijazah itu syukur kuno. Apa artinya untuk ijazah di wisuda, macamnya bener kan? Sementing bener ya ijazah ya? Bener ya kan? Aneh-aneh. Misalnya untuk ijazah, terus kamu mau modal kobil tuh, semua rofak jadi jer-jer, jadi rofak mau modal kobal tuh, kobil tuh. Oh aneh. Bukan buat nyata orang. Mobil tuh mbahmu aneh kok. Wes ngono sanad kita iku inamal ilmu bita'allum apa inamal ilmu bita'allum manjada. Mobil tuh kan gak modal. Udah cocok kok ngoten kok. Kulo yen sering dijazahi Mbah Mun sampai Mbah Mun niku kok usah wis ngaji ke potongan rapati ngandel ya karena. Kenapa rapati ngandel ilmu wangel ngono kudu sinau mutolak ana wong ngono apa? Mobil itu, jadi cocok. Maksudnya gue lucu karena ilmu angel ngono, misalnya atas bawah nadoir atau kitab itkon angel ngono, terus gue mau bunga-bunga menurut mobil itu. Aja setulakum kira atal muwatta, wa kira atas Bukhari itu, menurut mobil itu. Kitab radu, pojok roh. Iku kanggo wong awam bengak-bengok mobil itu, kita ini ahlul ilmi, gak boleh, apalagi nanti di wisuda, gak boleh, itu gak boleh dilegitimasi, ono daftarnya, kok pernah bisa gak boleh seperti itu, gak boleh ilmu, innamal ilmu bertanya, manjada apa dan Allah ngendikan waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi yang dapat garansi Allah itu yang mujahadah. Jadi orang kamilan, orang mutola'ah, orang sergepe, orang bengak-bengok di mobil itu. Apa saya tidak percaya? Kalau percaya, kalau lebih sering dijajahi saya mobil itu, tapi bukan mulai imani. Maksudnya semua orang beli mobil itu, beli mobil terus mau nak ditolak, mau tersinggung, ribet. Tapi tidak seperti itu di praktek. Sama ngerti, Kanjeng Nabi itu belajar Quran sanging Jibril. Iku arodohu kulla sanatin. Dikonfirmasi, berdiwahyono dikonfirmasi, Nabi kan moco disemak Jibril, Jibril moco disemak Nabi. Karena Jibril yudarisul Quran. Kadang Jibril yakra, wan Nabi yasma, kadang Nabi yakra, wal Jibrilu yasma. Dikonfirmasi. Lu mati umat mobil itu, sama masuk, termasuk ya Allah. Taman percaya kalau kena orang percaya ngawur, yakin ngawur. Sama tidak terkena, saya belajarin Nabi karena harus ini dari sudah. Jadi dikonfirmasi. Jadi Jibril yakra, wan Nabi yastami. Kadang Nabi yastami, Jibril yakra. Terus karena Jibril dari suri Al-Quran kula sanate kata. Terus Nabi di tahun yang kedua wafat, yu'ariduni Al-Quran maroten. Sampai sahabat menitanya ini al-ardo al-akhirah, ini bacaan terakhir, ini nasa, ini mansur. Ilmu sedetail itu kemudian hadil ummah sencalon sarjana tafsir, mau modal kok? Begitu. Musibatul ummah, musibatul akbar, soal itu masalah-masalah. Ya makanya itu jenis ittasal, karena ini terkait Quran, kan, terkait hadis. Biasanya orang Islam kalau disebut Quran kan langsung lemes, disebut Nabi langsung. Ternyata sengkola Rasul itu makanya sekarang hadis maudhu supaya apa orang tidak terjebak, orang apa tidak ya tadi saya contohkan, misalnya ada hadis maudhu merubah angka saja, misalnya dari hadis sahih yang jelas mangkola lelwa dakhalal jannah, terus dirubah angkanya ditambahi mi'ata mar atau asromaroh saja. Asromaroh bapakmu pas maca la ilaha illallah ping 7 mati, waduh lah Pak kurang 3 kok mati terus ribet kan, hanya gara-gara angkanya dirubah, apa angkanya? Nah kok sing mati nganti 10, alhamdulillah kan bapakku mati pas 10 mati. Terus ono sing ngeluh, lha apa kaya ngeluh, bapakku lagi terus mati. Kan ribet kan? Ribet boten.
Ribet. Makanya jadi pegangan di semua kolal itu ada kolal minwiri dikril adat minwiri dikril dia ngenjang sama sedoso ke sana apa sejumlah dia mau nanti